organisasi sosial. Nah, pertanyaan pertama itu Pak, apakah di lokasi ini Bapak dan Ibu terdapat organisasi atau kelompok yang bergerak di bidang pertanian, Pak? Ya, ada. Dan saya sebagai ketua kelompoknya, ketua kelompok tani, juga aktif dalam kegiatan kelompok. Jadi saya mulai jadi ketua kelompok sekitar 2010. 14 tahun ya Pak? Ya. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani atau organisasi yang ada di tempat ini Pak? Pertama, kita mengadakan pertemuan rutinan tiap 1 bulan sekali. Itu yang dibahas terutama kegiatan masalah peningkatan produksi pertanian, terutama baik sayuran, tanaman pangan, dan jeruk. Di pertemuan kita bahas semua. Yang kedua juga kita adakan tiap 3 bulan sekali kita adakan temu lapang. Ya, kalau ada masalah di lahan kita bahas, lalu kita adakan temu lapang. Jadi kita mengundang dari dinas pertanian, terutama BPL. Yang selanjutnya Pak, apakah di lokasi ini ada melakukan kerjasama misalnya dengan perusahaan di bidang pertanian gitu Pak? Sementara kalau ketua kelompok saya pribadi masih belum mau, terutama masalah modal ya. Itu enggak pernah karena saya pribadi takut dengan utang-utangan. Pinjam uang saya takut. Di sementara ini kelompok saya ajari mandiri, terutama mandiri. Ya, kalau memang ada yang mau hutang-hutang kita gabungkan dengan kelompok yang lain. Itu. Di kelompok tani ini Pak, pernah nggak melakukan kayak kegiatan penyuluhan gitu Pak? Sering penyuluhan, sering penyuluhan, terutama kan digalakan masalah pupuk organik ya. Pupuk organik kita pertama kita membuat mall dulu. Setelah mall kita kembangkan, kita bagikan, kita praktekkan dengan sesuai dengan anjuran pupuk organik, pupuk kandang, pupuk hijauan, segala macam. Sudah sering. Di organisasi ini Bapak sama Ibu ada memfasilitasi dalam proses penyediaan saprodi atau untuk mendukung kegiatan pertanian, ada nggak Pak? Ada, terutama masalah pupuk. Tapi tahun dulu kalau masalah pupuk subsidi itu kan mudah, enak. Kami selalu menyediakan juga modal kita sendiri, modalnya kita sendiri. Tapi anggota kita ambil biaya cuma sedikit supaya menjangkau anggota kita, supaya menjangkau subsidi juga bisa datang di kelompok. Tapi sekarang subsidi udah nggak ada, kita bersama dengan pupuk lokal bernama Petro. Itu tetap saya juga kerjasama sama Petro, juga kita nggak mengambil untung banyak, yang penting sesuai dengan kebutuhan petani itu mudah, enak. Oh iya Pak. Ini kan mayoritas kan di sini jeruk ya Pak. Ya. Nah, untuk di organisasi ini ada fasilitas dalam kegiatan pemasaran hasil nggak Pak? Pemasaran. Kalau pemasaran sudah kita bahas bersama-sama. Tapi di sini khususnya pengurusnya itu kan banyak celah-celah pedagang, sehingga pedagang itu mudah ke sini, mudah mau komunikasi. Juga petani belum pernah kesulitan untuk menjual. Jadi kita masih belum bisa memfasilitasi petani semua kita tampung, belum bisa. Seperti kita dijual sendiri. Seperti kita ini sudah kita bahas membuat wisata petik jeruk. Nah ini rupanya petani masih dihitung-hitung untung dan ruginya. Itu. Oh ya. Nah ini kan bicara soal organisasi ya Pak. Pasti
organisasi ini kan banyak orang, banyak kepala dan banyak pemikiran. Nah, di organisasi ini pernah terjadi perselisihan nggak Pak? Kayak perselisihan di organisasi ini? Kepengurusan atau gimana? Perselisihan Antar pengurus antar anggota sama pengurus. Iya. Dulu ada sekitar tahun musim COVID. Nah, itu kan sempat berhenti kegiatan, segala macam kegiatan, sehingga kita mau mau memulai lagi ini sulit. Dan juga gitu saya sering dibicara sama teman-teman, katanya gini, katanya pernah. Tapi tahun 2021 itu kita coba, kita musyawarah dengan pengurus yang masih mau aktif, sama Pak Kasun. Ini saya ajak bersama-sama untuk menghidupkan lagi. Tapi ya lama juga, termasuk sebagai beban ketua. Maunya saya mau mundur, tapi semua anggota nggak boleh mundur. Juga sama PPL-nya juga bisa nggak boleh mundur. Kalau mundur itu harus ada berita acara yang resmi, juga yang akurat. Soalnya ketua kelompok tani waktu saya jadi itu kan yang memberi sertifikat dari Pak Bupati. Di sertifikatnya dari Bupati, yang mengesahkan dari Bupati, sehingga kalau kita berhenti tidak bisa seenaknya, berhenti lah ganti, nggak bisa. Hingga kita harus, kalau kita mau berhenti harus resmi, kita mengundang dari kecamatan, dari PPL, dari desa gitu. Tapi ya alhamdulillah ini selama 3 tahun berjalan kita masih masih aman juga. Sekarang itu malah peningkatan itu agak pesat, sering mengadakan kegiatan. Ya, berarti cara menyelesaikan perselisihan itu dengan mengadakan kayak musyawarah drama pengurus dulu. Di satu pengurus itu kita kumpulkan semua, gimana enaknya. Ini yang pengurus rupanya nggak aktif, mau keluar, silahkan, monggo. Tapi tambal sulam kita tambahi, pengurus yang baru kita tambah. Dulunya nggak ada, sekarang jadi ada. Dan dulunya itu kurang akrab, sekarang menjadi akrab. Keakraban itu saya mencoba itu sering kita adakan tur wisata, entah ke Wali 5, entah ke mana, ke pantai, tiap 1 tahun 2 kali. Itu sehingga bisa seperti satu keluarga. Karena kalau kita mengadakan tur wisata itu suami istri, satu bis 60 orang. Padahal anggotanya itu yang resmi, yang aktif dalam kegiatan pertemuan rutinan itu sekitar 37. Kalau anggotanya semua itu sekitar 67. Kalau anggota kelompok tani dan petani semua 147 orang. Itu anggota petani. Kalau anggota kelompok itu sekitar 67. 67 gini, seandainya ada bantuan dari pemerintah berupa apapun, itu 67 orang itu pasti kebagian. Entah bagiannya caranya gimana, pasti kebagian. Kalau jadi anggota petani, anggota kan enggak saya pikirkan. Juga kalau ini saya menyediakan pupuk kerjasama dengan Petro, enggak gitu. Jadi yang saya utamakan itu 37 orang, 67, yang separuhnya itu nanti kalau sudah lebih saya kasih, kalau enggak lebih ya enggak. Yang sering kita ajak komunikasi kan 37 orang itu. Sering ketemu. Ya. Paling tidak itu 6 bulan sekali. Itu pasti ketemu, ikut rekreasi. Pak, 37 orang itu
kayak misalnya kan biasanya petani itu kan kebanyakan bapak-bapak. Nah, Iya. itu ibu-ibu juga atau enggak, Pak? Dalam kegiatan pertemuan Iya. nggak pernah. Dulu itu saya adakan kelompok tani wanita, Iya. tapi nggak jalan. Nggak jalan itu ibu-ibu tuh kalau dijak berbicara masalah pertanian itu agaknya nggak kurang nyambung. Oh, Kurang nyambung. Ya yang ikut cuma terutama ya istrinya pengurus. Yang sering kalau ada undangan bapak ibu saya ajak. Nah, pernah ada undangan ke mana? Kanindo, ngundang lagi. Ibu-ibu saya ajak ke sana. Sana ada seperti diklat 1 hari. Ibu, terutama ya itu, terutama wanita tani.